Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmawati dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 5 Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kronologi sebelum dan sesudah terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dilemparkan di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kembali dilemparkan ke kota Nagasaki. Bom atom tersebut dilemparkan oleh sekutu kepada Kekaisaran Jepang. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di kedua kota tersebut, dan pada akhirnya kehancuran tersebut membuat Jepang menyerah, dan Jepang merasa tidak memiliki kekuasaan lagi. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Lalu bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang mengalami kekalahan? Ternyata Jepang terpaksa menjanjikan akan membantu memerdekakan negara Indonesia. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk persiapan kemerdekaan negara Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang kepada Indonesia tepatnya pada tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang ditutup-tutupi oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata berita tersebut masih sampai kepada jaringan radio yang ada di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang tersebut, sehingga Sultan Syahrir berniatan memberitahu para pemuda akan kekalahan Jepang tersebut. Hingga pada akhirnya Sultan Syahrir memberitahu para pemuda dan melaksanakan rapat pada saat itu dengan para pemuda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang di radio, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Para pemuda berpendapat bahwa hal ini adalah hal yang baik untuk bangsa Indonesia karena Jepang sedang berada pada fase kekosongan kekuasaan. Mengapa mereka semua menganggap Jepang sedang berada pada fase kekosongan kekuasaan? Hal ini disebabkan oleh Jepang yang sudah menyerah terhadap sekutu, sementara sekutu belum sepenuhnya menguasai bangsa Indonesia. Para pemuda menginginkan menyegerakan kemerdekaan Indonesia karena para pemuda memiliki pendapat bahwa Jepang saat itu sedang tidak berkuasa, dan hingga pada akhirnya para pemuda memutuskan untuk menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memberitahu akan hal kekalahan Jepang itu. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membagi beberapa kelompok. Kelompok pertama untuk menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membicarakan tentang hal kekalahan Jepang tersebut, dan kelompok kedua untuk merancang persiapan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada malam 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, dan Darus sampai di kediaman Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kedatangan mereka ke kediaman Insinyur Soekarno adalah menyampaikan hasil rapat para pemuda. Setelah sampai di kediaman Soekarno, mereka langsung memberitahu hasil keputusan rapat. Soekarno meminta untuk membicarakan hal tersebut pada saat sidang PPKI mendatang, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena Soekarno menganggap sidang PPKI bertujuan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, para pemuda tidak setuju akan hal itu, sebab PPKI itu buatan Jepang dan dibantu oleh Jepang.
Akhirnya, Soekarno memutuskan untuk meminta waktu untuk memberi keputusan, karena Soekarno ingin berunding terlebih dahulu dengan golongan tua. Para golongan muda pamit dari kediaman Soekarno, dan para pemuda pun memberi waktu kepada Insinyur Soekarno untuk membicarakan hal tersebut dengan golongan tua. Walaupun wajah golongan muda terlihat kesal karena Insinyur Soekarno terlihatannya tidak setuju dengan keinginan para pemuda, dan para pemuda pun merasa kesal dengan hal tersebut. Para pemuda merasa berat hati dengan keputusan Insinyur Soekarno, hingga pada akhirnya para golongan muda menyiapkan strategi agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui keinginan mereka, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan dua tokoh tersebut, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, salah satu wilayah di Kota Karawang, tujuannya agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh-pengaruh Jepang. Pada akhirnya, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Rengas Dengklok dengan selamat. Dan pada saat itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyadari bahwa dia dibawa oleh sekelompok golongan muda. Hingga pada akhirnya golongan muda membicarakan tentang hal keinginan golongan muda untuk sesegera mungkin memproklamasikan Indonesia. Dan pada akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merundingkan antara keinginan golongan tua dan golongan muda bersama-sama di Rengas Dengklok, karena pada saat tanggal 16 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berada seharian penuh di Rengas Dengklok. Alasan golongan muda ingin sesegera mungkin memproklamasikan Indonesia adalah karena menganggap kekalahan Jepang oleh sekutu adalah salah satu kesempatan untuk bangsa Indonesia, karena sekutu belum sepenuhnya menguasai bangsa Indonesia, sedangkan Jepang sudah kalah oleh sekutu. Dan menurut para golongan muda, hal tersebut harus dimanfaatkan karena kesempatan tidak akan dua kali, dan golongan muda menginginkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia menyetujui keinginan mereka dan melaksanakan keinginan mereka, hingga pada akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui keinginan para pemuda. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta yang akan menjemput Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta dari Jakarta telah tiba, dan rombongan tersebut dikawal oleh peta. Selesainya perundingan di Rengas Dengklok, semua golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta, dan anggota golongan tua maupun muda memiliki keinginan untuk membuat teks proklamasi. Mereka mencari tempat yang aman, dan pada akhirnya mereka memilih di tempat kediaman Laksamana Maida. Setelah selesai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan setelah Soekarno sampai ke rumah, Soekarno disambut oleh istri tercinta. Pada saat itu, Soekarno langsung menceritakan bahwa persiapan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia akan dilaksanakan besok, karena teks proklamasi telah selesai dibuat dengan hasil perundingan tadi, dan kemerdekaan Indonesia atau pembacaan proklamasi negara Indonesia akan dilaksanakan besok, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yang akan dilaksanakan dengan upacara bendera dan juga penyanyian lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh Supratman, dan juga pembacaan teks proklamasi yang tadi telah dibuat oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lainnya. Saat itu Fatmawati menanyakan tentang bendera, karena yang diketahui Fatmawati, bangsa Indonesia belum memiliki bendera. Dan ternyata Insinyur Soekarno lupa akan hal itu. Dan Soekarno pun meminta istrinya Fatmawati untuk membantunya untuk membuat bendera atau menjahit bendera. Hingga akhirnya Fatmawati
mengiyakan keinginan Soekarno. Namun ternyata pada saat itu yang dimiliki Fatmawati hanyalah kain berwarna merah dan kain berwarna putih. Namun Soekarno bilang kepada Fatmawati, "Ya sudah, buatlah bendera dengan sederhana dan bahan seadanya." Dan Fatmawati mengiyakan karena menurut Fatmawati warna merah dan putih sudahlah sangat baik untuk dijadikan bendera, karena bendera tersebut nantinya bisa dibilang dengan sang saka merah putih. Akhirnya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, upacara tersebut dilaksanakan dan Soekarno memerintahkan Trimurti dan kerabatnya untuk mengibarkan sang saka merah putih. Soekarno berpidato dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disiarkan di radio. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada keberhasilan. Perbedaan pendapat yang menjadi sesuatu kekuatan bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita harus bisa menghargai para pejuang yang telah berjuang di masa lalu, karena mempertahankan tidak akan semudah mendapatkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.